Saat semua mata tertuju pada logika, Abu Nawas mengeluarkan kartu asnya. Bukan argumen, tapi sebuah rahasia 20 tahun yang membuat pendeta itu hancur. Apa rahasia masa lalu pendeta sombong yang begitu memalukan, hingga menggoyahkan seluruh keyakinannya? Pagi itu, di jantung kota Baghdad, bukan hanya udara yang bergerak, melainkan juga kehidupan. Matahari baru saja bangkit, membuang selimut jingga dari atas kubah-kubah masjid yang berkilauan. Riuh pasar belum sepenuhnya menyala, tetapi aroma rempah-rempah dan roti gandum yang baru dipanggang sudah menari-nari, menyambut hari dengan janji kemakmuran dan kedamaian. Di antara keramaian yang perlahan terbentuk, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatian, bukan karena pakaian mewahnya, melainkan karena pancaran kecerdasan dan senyumnya yang tipis, Abu Nawas. Ia duduk santai di sebuah bangku kayu usang dekat gerbang timur, memegang cangkir tembaga berisi air madu hangat, sesekali menyapa pedagang yang melintas dengan lelucon segar yang membuat tawa pecah di antara tumpukan karung gandum. Abu Nawas, bagi penduduk Baghdad, adalah cermin jiwa mereka sendiri, seseorang yang mampu menemukan kebijaksanaan dalam kebodohan, dan humor dalam keseriusan hidup. Ia adalah filsuf jalanan, penyair iseng, dan penjaga akal sehat yang paling dicintai. Abu Nawas, kulihat kau hanya minum air madu. Apakah kau takut dengan kopi yang bisa membuat mata terbuka lebar? Sapa seorang penjual permadani, tangannya menunjuk ke arah kedai kopi. Abu Nawas menoleh, matanya yang tajam mengerling, dan ia tersenyum geli. Ah, sahabatku, kopi memang membuka mata, tetapi air madu ini membuka pikiran. Aku tidak ingin mataku terlalu lebar, khawatir melihat terlalu banyak masalah yang belum perlu dipecahkan. Biarlah masalah itu menunggu sampai aku selesai menikmati ketenangan ini, jawabnya dengan nada bercanda yang mengandung filosofi. Sang pedagang tertawa terbahak-bahak, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menyadari bahwa setiap ucapan Abu Nawas selalu memiliki dua lapisan makna. Kehidupan Abu Nawas adalah sebuah teka-teki yang menyenangkan. Ia tidak memiliki gelar resmi, bukan ulama besar yang duduk di mimbar. Namun pandangannya seringkali lebih jernih dan mendalam daripada para sarjana di istana khalifah. Kecerdasannya bukan untuk pamer, melainkan alat untuk menertawakan keangkuhan dan menegakkan keadilan dengan cara yang paling halus. Ia menolak formalitas yang kaku, percaya bahwa kebenaran sejati seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan dan tawa. Pada saat ia sedang asyik menikmati ketenangannya, ia merasakan perubahan mendadak pada suasana di sekitarnya. Tawa yang tadi riuh seketika meredup. Para pedagang yang tadinya sibuk menata dagangan mereka tiba-tiba menghentikan gerakan. Semua mata tertuju ke satu arah. Jalan utama yang datang dari luar kota, menuju pusat istana. Udara pagi yang tadinya ringan kini terasa berat. Sebuah rombongan besar mendekat, jauh berbeda dari karavan dagang biasa. Mereka bergerak dengan formasi yang disiplin dan penampilan yang asing bagi mata penduduk Baghdad. Kuda-kuda yang mereka tunggangi terawat dengan baik, dan bendera yang mereka bawa berkibar dengan lambang yang tidak dikenal, simbol dari sebuah daratan jauh di sebelah barat, melintasi lautan luas dan pegunungan tinggi. Di tengah rombongan itu, menunggangi seekor kuda putih yang tinggi, tampaklah seorang pria yang memancarkan aura otoritas dan kesombongan yang hampir terasa mematikan. Ia mengenakan jubah gelap, dengan salib besar dari perak yang tergantung di lehernya, mencolok di bawah sinar matahari Baghdad yang mulai meninggi. Raut wajahnya kaku, matanya menatap lurus ke depan seolah kota yang ia masuki hanyalah panggung kecil yang tidak berarti. Pria itu adalah pendeta Erasmus. Ia datang dari benua Eropa, membawa serta keilmuan yang ia anggap tak tertandingi, dan yang lebih berbahaya lagi, membawa keyakinan bahwa seluruh dunia harus tunduk pada narasi tunggal yang ia bawa. Kehadirannya bukan sekadar kunjungan diplomatik atau misi dagang. Itu adalah invasi intelektual yang diselubungi kehormatan. Saat rombongan itu melintas, para penduduk Baghdad menyingkir ke tepi jalan, merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Mereka terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan yang ramah, tetapi kehadiran Erasmus membawa dingin yang aneh. Abu Nawas menyandarkan punggungnya ke dinding, tetap tenang,
tetapi matanya tidak lepas dari sosok pendeta itu. Ia melihat lebih dari sekadar jubah dan salib perak. Ia melihat kesombongan yang ditumpuk di atas rasa takut, sebuah lapisan tebal dogma yang menyembunyikan kerapuhan di baliknya. Ia merasakan bahwa kedatangan pria ini akan mengganggu ketenangan, bukan dengan pedang, melainkan dengan kata-kata tajam dan argumen yang memuakkan. Saat Erasmus melewati bangku tempat Abu Nawas duduk, mata sang pendeta sempat bertemu pandang dengan mata sang filsuf jalanan. Sekejap itu, ada kilatan pengabaian di mata Erasmus, seolah ia melihat seorang pengemis atau pelawak murahan. Ia bahkan tidak repot-repot membuang pandangan, langsung melanjutkan perjalanan dengan dagu terangkat. Abu Nawas tersenyum. Bukan senyum jenaka yang biasa ia berikan, tetapi senyum yang menyimpan tantangan. Ia tahu, ketenangan Baghdad akan diuji, dan ia, entah bagaimana, akan menjadi penangkal bagi kesombongan yang baru saja melintasi gerbang timur. Ia menghabiskan air madunya, meninggalkan sisa rasa manis yang kontras dengan janji pertarungan sengit yang kini menggantung di udara Baghdad. Pertarungan itu akan menjadi lebih dari sekadar perdebatan. Itu adalah pertarungan antara keangkuhan yang mematikan dan kerendahan hati yang menghidupkan. Kedatangan rombongan asing itu segera menyebar bagai percikan api di jerami kering. Di Baghdad, sebuah kota yang terbiasa menerima pedagang dari segala penjuru, kehadiran delegasi yang dipimpin oleh pendeta Erasmus ini terasa berbeda. Bukan karena jumlah mereka, melainkan karena getaran otoritas yang dingin yang mereka pancarkan, sebuah kontras tajam dengan kehangatan dan hiruk-pikuk khas Timur Tengah. Rombongan itu langsung diantar menuju penginapan terbaik yang disediakan khusus oleh Khalifah Harun al-Rashid. Meskipun para pejabat istana merasakan keengganan yang aneh dalam menyambut tamu yang begitu berjarak. Di tengah suasana tegang yang menyelimuti alun-alun utama, pendeta Erasmus bergerak dengan presisi seorang jenderal. Ia adalah pria yang tidak terbiasa disangkal. Segala sesuatu dalam penampilannya, mulai dari jubah wol tebalnya yang meskipun tidak sesuai dengan iklim gurun, namun terlihat mahal, hingga lencana keagamaan yang tersemat rapi, menjeritkan kepastian mutlak. Ia seolah membawa serta langit Eropa yang mendung dan dingin ke bawah terik matahari Baghdad. Sore harinya, setelah urusan formalitas diselesaikan, Erasmus menolak tawaran jamuan makan yang meriah. Ia hanya meminta satu hal, dan permintaannya diucapkan dengan nada yang begitu tegas sehingga terdengar seperti perintah, bukan permohonan. Aku datang jauh-jauh melintasi tanah dan air bukan untuk mencicipi rempah-rempah kalian, tuan-tuan, ujarnya kepada delegasi penyambut dengan logat yang kaku namun fasih. Matanya yang biru sedingin es menatap lurus ke mata juru bicara Khalifah. Aku datang membawa kebenaran yang agung. Aku telah mendengar bahwa di kota ini, ada banyak cendekiawan dan filsuf yang berpegangan pada logika dan kebijaksanaan. Aku ingin berhadapan dengan yang terbaik di antara mereka. Suasana mendadak hening. Juru bicara Khalifah, seorang pria tua yang bijaksana, berusaha menengahi. Tentu, pendeta yang mulia. Baghdad adalah gudang ilmu. Kami memiliki banyak ulama, ahli fikih, dan filsuf. Erasmus memotongnya dengan lambaian tangan yang meremehkan. Tidak. Aku tidak mencari banyak. Aku mencari satu. Aku mencari orang yang paling cerdas, yang paling berani, yang konon memiliki akal yang tajam melebihi pedang manapun. Aku ingin berdebat, bukan sekadar bertukar pandangan. Aku ingin sebuah pertarungan intelektual yang dapat memutuskan, sekali dan untuk selamanya, di mana letak kebenaran sejati. Ia berbicara tentang kebenaran seolah-olah itu adalah miliknya yang sah. Sebuah barang berharga yang ia bawa dalam kopernya dari Eropa. Sikapnya yang meremehkan ilmuwan lokal membuat dada para pejabat istana terasa sesak oleh rasa terhina. Namun, ada satu nama yang kemudian terlintas di benak semua orang yang hadir, sebuah nama yang selalu muncul ketika akal dipertaruhkan, meskipun orangnya seringkali dianggap tidak resmi oleh kalangan istana yang terlalu serius. Yang mulia pendeta, kata juru bicara itu dengan hati-hati. Di Baghdad, ada seseorang yang kecerdasannya diakui semua orang, meskipun ia bukan seorang ulama formal. Ia dikenal karena kecerdikan, humor,
dan pemahaman mendalamnya tentang kehidupan. Namanya Abu Nawas. Mendengar nama itu, Erasmus mengerutkan dahinya. Ia telah melakukan penelitian intensif sebelum perjalanannya. Ia telah membaca tentang ulama-ulama besar dan mazhab-mazhab terkenal. Tetapi nama Abu Nawas hanya tercantum dalam catatan kaki, seringkali disertai dengan kisah-kisah lucu dan jenaka. Abu Nawas? Seorang penyair jalanan? Seorang badut istana? Tanya Erasmus, nadanya penuh cemoohan. Aku mencari lawan, bukan penghibur. Aku mencari singa, bukan kucing yang bermain-main dengan benang. Tuan Pendeta, jangan biarkan julukan luarnya menipu Anda. Juru bicara itu membela, meskipun dengan sedikit keraguan. Dia adalah orang yang dapat membalikkan logika secepat kilat. Ia telah memenangkan banyak debat, bukan dengan pengetahuan yang dihafal, melainkan dengan akal murni. Erasmus menyeringai, senyum yang sama sekali tidak hangat. Itu adalah senyum predator yang telah menemukan mangsanya, meskipun ia menganggap mangsa ini terlalu kecil. Baiklah, biarkan saja. Mungkin Baghdad tidak memiliki singa yang sepadan dengan diriku. Aku akan menerima tantangan melawan badut ini, asalkan taruhannya sesuai dengan martabat pertarungan ini. Saat itulah, ia menyatakan persyaratan yang membuat semua orang yang mendengarnya menahan napas, sebuah taruhan yang tidak hanya menyangkut keyakinan pribadi, tetapi juga martabat seluruh Baghdad dan dunia timur. Aku mengajukan tantangan terbuka. Jika aku, Erasmus, berhasil mengalahkan Abu Nawas dalam debat yang disaksikan Khalifah dan seluruh dewan, maka Abu Nawas harus meninggalkan keyakinannya dan memeluk keyakinan yang aku bawa. Keheningan yang terjadi sungguh menusuk. Taruhan itu kejam, langsung menyerang inti spiritual seseorang. Namun, lanjut Erasmus, suaranya naik satu oktav, penuh percaya diri. Jika Abu Nawas, si badut kalian ini, berhasil mengalahkanku, maka aku tidak hanya akan mengakui kekalahanku di hadapan semua orang. Aku akan mengakui bahwa ada kebenaran yang lebih besar dari yang aku yakini, sebuah kebenaran yang membuat dunia terdiam karena kekaguman. Aku akan kembali ke negeriku dan menyebarkan pengakuan atas kekalahan spiritual dan intelektualku ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan ultimatumnya meresap. Taruhan ini bukan sekadar tentang argumen, tetapi tentang otoritas tertinggi atas kebenaran. Aku yakin dengan bekal ilmuku. Aku yakin dengan kekuatan logikaku yang dibangun di atas ribuan tahun. Aku ingin melihat apakah akal licik seorang penyair jalanan dapat menandingi fondasi yang kokoh ini. Permintaan Erasmus ini segera dilaporkan kepada Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah, seorang pemimpin yang mencintai kebijaksanaan dan keadilan, merasakan kemarahan yang samar atas arogansi sang pendeta, tetapi ia juga melihat peluang emas. Kesombongan Erasmus yang meluap-luap adalah kelemahan yang dapat digunakan. Malam itu, panggilan Khalifah sampai ke Abu Nawas. Panggilan yang tidak bisa ditolak. Panggilan untuk membela kehormatan kota, kehormatan akal sehat, dan kehormatan spiritual. Abu Nawas, yang baru saja selesai membagikan makanan kepada beberapa anak yatim piatu di sudut kota, mendengarkan utusan Khalifah dengan tenang. Wajahnya yang biasanya dipenuhi senyum kini menunjukkan keseriusan yang jarang terjadi. Ia mendengarkan detail taruhan yang menakutkan itu, terutama ancaman untuk mengubah keyakinannya jika ia kalah. Jadi, ujar Abu Nawas setelah utusan itu selesai berbicara, ia ingin bertaruh atas dasar keimanan, menggunakan akal sebagai senjata. Ia datang untuk menantang, bukan untuk belajar. Ia datang untuk mendominasi, bukan untuk berbagi. Utusan itu mengangguk muram. Itulah yang kami rasakan, Abu Nawas. Kesombongannya terasa menekan udara Baghdad. Khalifah meminta Anda, sebagai orang yang paling cerdik, untuk menerima tantangan ini. Hanya Anda yang mungkin memiliki kecepatan berpikir dan humor yang mampu membalikan argumen yang begitu kaku. Abu Nawas bangkit berdiri. Ia memandang ke langit malam Baghdad yang bertabur bintang, bintang-bintang yang seolah-olah sedang menyaksikan nasib kota itu. Ia sadar, ini bukan lagi tentang lelucon atau tipuan cerdik yang biasa ia lakukan.
Ini adalah pertarungan sejati melawan ego yang besar, melawan dogma yang membatu. Katakan kepada Khalifah, ucap Abu Nawas, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Aku menerima tantangan pendeta Erasmus. Aku akan mewakili Baghdad, dan yang lebih penting, aku akan mewakili kerendahan hati di hadapan kesombongan. Tetapi, ia menambahkan, senyum tipis kembali merekah, tetapi kali ini jauh dari jenaka, aku akan berdebat dengan caraku. Bukan dengan kutipan-kutipan suci yang dihafal, melainkan dengan kebenaran yang mengalir dari hati, dibungkus dengan logika yang tajam dan tak terduga. Biarkan pendeta Erasmus mempersiapkan buku-buku tebalnya. Aku akan mempersiapkan pikiran yang bebas. Keputusan itu segera disampaikan kembali kepada pendeta Erasmus, yang menyambutnya dengan tawa dingin yang penuh kemenangan. Ia melihatnya sebagai formalitas belaka, sebuah langkah yang harus ia lakukan sebelum kemenangannya yang tak terhindarkan. Baginya, Abu Nawas adalah variabel kecil yang harus dihapus dari persamaan sebelum ia dapat mengklaim supremasi intelektualnya atas Timur. Namun, di kedalaman malam Baghdad, Abu Nawas tidak tidur. Ia tidak membaca kitab-kitab tua. Ia justru berjalan di antara ganggang sempit, berbicara dengan orang-orang biasa, mendengarkan cerita mereka, mencari inti dari kebenaran yang paling murni, kebenaran yang sering terabaikan oleh para sarjana yang sibuk dengan teori. Ia mencari titik lemah kesombongan, dan ia mulai curiga bahwa titik lemah itu bukanlah argumen teologis, melainkan sesuatu yang jauh lebih pribadi dan tersembunyi. Fajar menyingsing di hari kedua kedatangan pendeta Erasmus, membawa serta janji sebuah pengumuman bersejarah. Di Istana Hijau, tempat kediaman Khalifah Harun al-Rashid, suasana pagi itu terasa jauh lebih formal dan tegang daripada biasanya. Para pembesar, ulama, dan pejabat tinggi berkumpul di Aula Agung. Mereka semua mengenakan pakaian terbaik, tetapi ekspresi wajah mereka menunjukkan kecemasan yang mendalam, mencerminkan beratnya taruhan yang telah diajukan. Khalifah Harun al-Rashid, yang dikenal karena kebijakan dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan, duduk di singgasana megahnya. Meskipun ia berusaha mempertahankan ketenangan, sorot matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia menyadari sepenuhnya dampak dari tantangan ini. Kekalahan Baghdad bukan hanya kerugian intelektual, tetapi juga pukulan telak terhadap martabat seluruh peradaban yang ia pimpin. Pendeta Erasmus memasuki aula dengan langkah yang terukur dan penuh kesadaran diri. Ia berjalan seolah-olah lantai marmer itu telah disiapkan khusus untuknya. Pakaiannya tampak sempurna, dan ia memegang sebuah buku tebal bersampul kulit tua di tangannya, simbol dari otoritas dan tradisi yang ia bawa. Ia memancarkan aura orang yang telah mempersiapkan setiap kata, setiap jeda, dan setiap pandangan meremehkan yang akan ia lontarkan. Di sisi lain ruangan, agak terpisah dari barisan para pejabat, duduklah Abu Nawas. Ia tidak mengenakan jubah sutra atau hiasan mewah. Ia memilih pakaian katun sederhana yang bersih, dan alih-alih membawa buku tebal, ia hanya memegang sebuah ranting kurma kering, yang sesekali ia putar-putar di antara jari-jarinya seolah sedang mempertimbangkan berat filosofis dari benda yang paling biasa sekalipun. Kontras itu mencolok. Erasmus adalah lambang dari dogma yang membatu dan kesombongan terstruktur, sementara Abu Nawas mewakili akal yang cair, humor yang bijaksana, dan kerendahan hati yang mengakar. Khalifah membuka pertemuan dengan suara yang tenang dan berwibawa. Selamat datang, Pendeta Erasmus, dan sambutan hangat bagi delegasimu. Baghdad adalah kota yang menghargai pertukaran ilmu dan debat yang konstruktif. Kami telah mendengarkan tantangan yang engkau ajukan, dan kami telah memilih perwakilan kami, saudara kami, Abu Nawas. Erasmus membungkuk sekilas, gerakannya formal dan tanpa kehangatan. Ia lalu menatap Abu Nawas, pandangan matanya penuh penghinaan, seolah ia sedang melihat seekor serangga yang tidak pantas berada di hadapannya. Yang mulia Khalifah, ujar Erasmus, suaranya terdengar bergema di seluruh aula yang hening. Aku menghargai penerimaan tantangan ini. Namun, aku harus memastikan bahwa kita semua memahami bobot taruhan ini. Ini bukan sekadar pertukaran gagasan di warung kopi. Ini adalah penentuan kebenaran universal.
Aku meminta agar syarat-syarat debat disahkan di hadapan semua saksi ini. Khalifah mengangguk. Sampaikan syarat-syaratmu, pendeta. Erasmus meluruskan bahunya. Pertama, debat ini akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Setiap hari, kami akan berhadapan selama 8 jam, dengan jeda singkat untuk salat dan minum. Tidak ada pihak yang boleh meminta nasihat dari luar, atau merujuk ke buku selain catatan pribadi yang dibawa ke panggung. Debat ini harus berdasarkan logika murni dan pemahaman spiritual yang mendalam. Ia berhenti, melihat ke arah Abu Nawas, yang saat itu sedang tersenyum kecil sambil mengamati ukiran di gagang ranting kurmanya. Senyum santai Abu Nawas tampaknya membuat urat leher Erasmus semakin tegang. Kedua, mengenai taruhan. Seperti yang telah kuajukan, jika Abu Nawas gagal menyajikan argumen yang secara mutlak dapat membuktikan bahwa kebenuhan yang ia yakini lebih kokoh daripada yang aku bawa, maka ia harus melepaskan keyakinannya dan memeluk keyakinan kami. Ini adalah konsekuensi yang berat, tetapi diperlukan untuk menegaskan otoritas kebenaran. Seketika terdengar desahan tertahan dari para pejabat Baghdad. Taruhan itu sungguh mencekik. Namun, Erasmus melanjutkan, kini suaranya meninggi dengan arogansi yang tak tertahankan. Jika, entah bagaimana, keajaiban terjadi dan Abu Nawas mampu membuat argumentasiku runtuh, maka aku akan mengakui bahwa aku telah keliru. Aku akan bersaksi di hadapan Khalifah, dan yang lebih penting, aku akan kembali ke negeriku dan menyebarkan kabar tentang kemenangan akal di Baghdad ini. Aku akan memastikan, seperti yang aku katakan, bahwa pengakuan ini akan membuat dunia terdiam karena kekaguman, bukan karena kekalahan, melainkan karena kebenaran yang tak terduga. Setelah Erasmus selesai, semua mata beralih ke Abu Nawas. Mereka menunggu reaksi marah, ketakutan, atau setidaknya rasa gugup. Abu Nawas, sebaliknya, dengan sangat santai meletakkan ranting kurmanya di pangkuan. Ia bangkit, tidak terburu-buru, dan berjalan menuju tengah aula, berhadapan langsung dengan Erasmus. Perbedaan tinggi badan mereka, dengan Erasmus yang lebih jangkung dan besar, hanya semakin menonjolkan kekuatan tak terlihat yang dimiliki Abu Nawas. Aku menerima syarat-syarat itu, Yang Mulia Khalifah, ujar Abu Nawas, suaranya tidak keras, tetapi jelas dan meyakinkan. Dan aku menghargai kejujuran pendeta Erasmus dalam mengajukan taruhan ini. Namun, pendeta, Abu Nawas memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya kini mengunci pandangan Erasmus. Sebuah debat, terutama tentang agama dan kebenaran, tidak seharusnya menjadi pertarungan tentang siapa yang paling banyak membaca buku atau siapa yang paling keras kepala dalam mempertahankan dogmanya. Lalu, tentang apakah ini? Tantang Erasmus dengan nada sinis. Ini tentang kejujuran, pendeta, jawab Abu Nawas, kata-katanya menusuk tetapi lembut. Ini tentang seberapa tulus kita mencari Tuhan, bukan seberapa keras kita berusaha memenjarakan Tuhan dalam kotak pemikiran kita. Taruhan yang Anda ajukan hanyalah tentang kehilangan atau mendapatkan iman. Bagiku, taruhan ini jauh lebih besar. Para hadirin semakin tertegun. Jika aku kalah, lanjut Abu Nawas, aku akan kehilangan keyakinan formal. Tetapi jika Anda yang kalah, pendeta Erasmus, Anda akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada status atau kebanggaan. Anda akan kehilangan ilusi tentang diri Anda sendiri yang selama ini Anda bangun. Dan itu, Tuan Pendeta, adalah kekalahan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar berganti agama. Pernyataan Abu Nawas ini menampar Erasmus tanpa perlu menyentuhnya. Ekspresi dingin sang pendeta untuk sesaat retak, sebuah kilasan kemarahan tak terduga melintas di matanya, menunjukkan bahwa ia merasa tertekan oleh serangan yang sangat pribadi itu. Aku tidak memiliki ilusi, Abu Nawas, balas Erasmus, berusaha mengembalikan ketenangannya, suaranya serak. Aku hanya membawa kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kita lihat saja, balas Abu Nawas dengan senyum yang kini kembali memiliki sentuhan humor. Aku hanya berharap logika Anda sama kuatnya dengan leher jubah Anda yang kaku itu. Khalifah Harun al-Rashid, yang melihat bahwa pertarungan psikologis sudah dimulai bahkan sebelum debat dimulai, segera turun tangan.
Baiklah. Syarat-syarat diterima. Debat akan dimulai lusa, di tempat yang sama. Sampai saat itu, kedua belah pihak dilarang berinteraksi atau mengganggu persiapan satu sama lain. Abu Nawas, engkau telah menerima beban yang sangat besar. Abu Nawas menunduk hormat kepada Khalifah. Yang mulia, beban yang terberat bukanlah memenangkan debat, melainkan memastikan bahwa kejujuranlah yang menang pada akhirnya. Hamba akan lakukan yang terbaik. Ketika sidang bubar, Erasmus bergegas meninggalkan aula, dikelilingi oleh para pengikutnya yang setia. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya keras dan penuh konsentrasi. Kata-kata Abu Nawas tentang ilusi tentang diri sendiri, jelas telah menusuknya lebih dalam daripada argumen teologis apapun. Sementara itu, Abu Nawas berjalan keluar istana dengan langkah ringan. Ia tidak langsung kembali ke rumah. Ia justru menuju sebuah kebun kurma di pinggiran kota. Ia duduk di bawah pohon yang teduh, dan alih-alih merumuskan argumen, ia hanya memandang keheningan. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan kesombongan sebesar Erasmus, ia tidak bisa hanya menggunakan logika yang sama kaku. Ia harus menemukan celah kemanusiaan pada diri pendeta itu. Ia harus menggali lebih dalam, bukan ke dalam buku-buku, tetapi ke dalam hati yang tersembunyi. Dalam keheningan itu, ia mulai merangkai kepingan informasi kecil yang ia dengar tentang masa lalu Erasmus. Sebuah desas-desus samar tentang perjalanan spiritual yang tak terduga di masa muda sang pendeta, sebuah cerita yang disapu bersih dari catatan resmi. Abu Nawas merasakan dorongan batin bahwa kunci kemenangan ini bukanlah pada argumen, tetapi pada pengungkapan kebenaran batin yang selama ini dipendam oleh lawannya. Debat ini akan menjadi panggung untuk kebohongan dan kejujuran, dan ia bertekad untuk membuat kejujuran menang, bahkan jika itu berarti harus menggali rahasia tergelap sang pendeta. Malam menjelang hari dimulainya debat menyelimuti Baghdad dengan selimut hitam bertabur bintang, namun ketenangan kota itu tidak menjalar ke dalam hati dua pria yang akan bertarung di panggung akal. Kedua lawan itu menjalani malam yang sama, namun dengan cara yang sangat berbeda, mencerminkan jurang perbedaan antara dogma kaku dan akal yang bebas. Di penginapan yang mewah dan terpencil, pendeta Erasmus dikelilingi oleh tumpukan perkamen dan buku-buku tebal yang ia bawa dari Eropa. Cahaya lampu minyak yang redup memantul dari matanya yang lelah namun penuh tekad. Ia tidak tidur. Ia menghabiskan setiap jamnya dengan mengulang dan menguatkan setiap argumen teologis dan filosofis yang telah ia hafal. Baginya, kemenangan adalah masalah persiapan yang sempurna, penguasaan total atas teks suci, dan kemampuan untuk menunjuk setiap celah logis dalam keyakinan lawannya. Ia menuliskan daftar panjang silogisme, menggarisbawahi kutipan-kutipan paling otoritatif, dan merangkai kalimat-kalimat yang dirancang untuk menghancurkan, bukan meyakinkan. Setiap kata yang ia persiapkan adalah palu godam yang bertujuan meruntuhkan fondasi iman Abu Nawas. Dalam pikirannya, Abu Nawas hanyalah seorang pria yang mengandalkan lelucon, dan lelucon tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran yang didokumentasikan dan logika yang terstruktur. Mereka mengira humor bisa mengalahkan hikmat yang berusia ribuan tahun. Gumam Erasmus pada dirinya sendiri, jemarinya yang ramping menyentuh sampul kulit kitab tuanya. Ia melihat Baghdad sebagai sebuah tantangan terakhir, sebuah kota yang perlu disadarkan dari kekeliruan, dan ia adalah instrumen ilahi untuk tugas itu. Semakin ia merenungkan keilmuannya, semakin besar pula lapisan kesombongan yang melingkupinya. Keilmuan itu, yang seharusnya membawanya pada kerendahan hati, justru menjadi senjata paling ampuh untuk meremehkan orang lain. Namun, di tengah kesibukan persiapan logistiknya, ada satu pikiran yang terus mengganggunya, sebuah getaran kecil yang tak menyenangkan yang muncul setiap kali ia mengingat tatapan Abu Nawas. Bukan tatapan takut, melainkan tatapan yang menggali. Tatapan yang seolah melihat langsung menembus jubahnya, menembus lapisan dogmanya, hingga mencapai inti dirinya yang paling rentan. Abu Nawas telah menyebut ilusi tentang diri sendiri, dan kata-kata itu, anehnya, jauh lebih menakutkan daripada ancaman teologis apapun. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Ia kembali membenamkan diri dalam teks-teksnya,
mengabaikan ketukan samar di pintu hatinya. Logika akan menang. Kebenaran yang keras akan menang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, bahwa masa lalu itu terkubur dalam-dalam, dan hanya ia dan Tuhan yang tahu. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk persiapan istana, Abu Nawas juga terjaga. Tetapi ia tidak membaca. Ia justru duduk di atap rumahnya yang datar, menikmati angin malam yang sejuk, membiarkan pikirannya bebas berkeliaran. Ia tidak pernah percaya bahwa perdebatan tentang Tuhan dan kebenaran harus dimenangkan dengan kekerasan kata-kata atau keangkuhan keilmuan. Bagi Abu Nawas, perdebatan sejati adalah tentang mencari kesamaan, bukan perbedaan. Itu adalah undangan untuk melihat ke dalam cermin, bukan menunjuk jari. Persiapan Abu Nawas bukanlah persiapan akademis. Itu adalah persiapan spiritual dan psikologis. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Erasmus di ranah yang sama. Erasmus adalah benteng logika yang dibangun kokoh. Untuk menjatuhkan benteng, ia harus menemukan fondasi yang rapuh. Dan fondasi yang paling rapuh pada diri manusia yang sombong adalah kerahasiaan dan penolakan diri. Sepanjang malam itu, Abu Nawas tidak menghafal ayat. Ia menghubungkan titik-titik. Ia memanggil seorang tukang roti tua yang sering bepergian ke luar kota dan seorang peniup seruling buta yang pernah tinggal di dekat biara-biara Eropa di masa mudanya. Ia mengumpulkan kepingan gosip dan kisah perjalanan yang dianggap remeh oleh orang lain. Dari serpihan-serpihan informasi yang tidak saling berhubungan ini, sebuah pola samar mulai muncul. Dari tukang roti, ia mendengar tentang seorang pendeta muda dari Eropa, sekitar 20 tahun yang lalu, yang melakukan perjalanan ke timur untuk mencari naskah kuno. Pendeta itu, yang dikenal kaku dan ambisius, tiba-tiba menghilang selama beberapa bulan di sebuah wilayah gurun dekat perbatasan. Dari peniup seruling, ia mendengar kisah legenda lokal tentang seorang sufi tua yang tinggal di sebuah gua terpencil di perbatasan. Seorang pria yang dikenal karena kesederhanaan dan kedalaman spiritualnya yang ekstrim. Konon, sang sufi pernah merawat dan mengobati seorang peziarah asing yang sedang sakit parah. Seorang pria yang kemudian pergi tanpa pernah mengucapkan terima kasih, kembali ke dunia dengan hati yang terpecah. Abu Nawas kemudian mengingat tatapan Erasmus saat mereka bertemu di istana. Tatapan dingin itu, bagi Abu Nawas, bukanlah tatapan arogansi murni, tetapi tatapan yang melindungi rahasia. Seperti seseorang yang dengan keras kepala mencoba menyangkal keberadaan bekas luka yang sangat jelas terlihat. Ia mulai merangkai benang merahnya. Pendeta muda yang hilang itu, sakit parah. Diselamatkan oleh seorang sufi tua yang mewakili kebenaran spiritual yang polos dan tanpa dogma, dan kemudian kembali dengan rasa malu yang mendalam. Seseorang yang begitu kaku, begitu yakin akan kebenarannya sendiri, pikir Abu Nawas sambil memandang bulan purnama, pasti merasa sangat terhina jika pernah diselamatkan oleh sesuatu yang ia anggap rendah atau salah. Rasa malu itu, bukannya diatasi dengan kerendahan hati, justru diubah menjadi kesombongan berlapis baja. Kunci untuk mengalahkan Erasmus bukanlah logika, melainkan kemanusiaan. Abu Nawas menyadari, jika ia menyerang argumennya, Erasmus akan membalas dengan argumen yang lebih kuat. Tetapi jika ia menyerang dasar psikologis dari kesombongan Erasmus, yaitu rasa malu atas pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya, maka ia akan membuat benteng Erasmus runtuh dari dalam. Rencana Abu Nawas pun terbentuk. 3 hari debat akan menjadi panggung untuknya membangun narasi. Ia akan membiarkan Erasmus mendominasi dengan argumennya yang kaku selama 1,5 hari, membuat lawannya semakin percaya diri dan semakin rentan. Kemudian, pada puncak konflik, bab 7 dan 8, ketika semua mata tertuju pada kemenangan logis Erasmus, Abu Nawas akan mengalihkan fokus debat secara tiba-tiba dari apa yang mereka yakini menjadi siapa mereka sebenarnya. Ia tidak memerlukan buku. Ia memerlukan sebuah cerita. Cerita tentang pendeta Erasmus muda yang pernah bertemu dengan kerendahan hati sejati di padang gurun Baghdad, dan bagaimana ia memilih untuk mengubur pengalaman itu demi mempertahankan status dan kebanggaannya. Dengan hati yang tenang, Abu Nawas akhirnya memejamkan mata sesaat sebelum fajar menyingsing.
Ia tidak berdoa untuk kemenangan dalam debat, melainkan berdoa agar pendeta Erasmus menemukan kejujuran dalam dirinya sendiri. Karena Abu Nawas tahu, kemenangan sejati bukanlah ketika lawan mengakui kekalahan di mulut, melainkan ketika mereka merangkul kebenaran di hati. Panggung sudah siap, dan drama antara kesombongan dan kerendahan hati akan segera dimulai. Pagi hari dimulainya debat terasa berbeda dari hari-hari biasa di Baghdad. Aula Agung Khalifah penuh sesak, bahkan hingga ke koridor dan pelataran luar, di mana orang-orang berkumpul demi mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Tenda-tenda didirikan, air dibagikan, dan di seluruh kota, orang-orang menghentikan aktivitas mereka, semua mata dan telinga tertuju pada Istana Hijau. Ini bukan sekadar perhelatan. Ini adalah ujian spiritual dan intelektual. Di panggung utama, di hadapan Khalifah Harun al-Rashid dan Dewan Pembesar, dua kursi tinggi diletakkan menghadap satu sama lain. Di antara kursi-kursi itu, meja kayu dihiasi dengan lampu minyak dan kendi air. Suasana itu begitu resmi, begitu kaku, sehingga bahkan udara pun terasa sulit bernapas. Pendeta Erasmus memasuki ruangan dengan keagungan yang dingin. Ia mengenakan jubah paling formalnya, dan ia membawa setumpuk perkamen yang rapi, yang ia letakkan di mejanya dengan bunyi, gedebuk, yang disengaja, seolah menimbang berat ilmunya di hadapan hadirin. Wajahnya adalah topeng keyakinan diri yang tak tertembus, matanya menyapu kerumunan seolah mencari kelemahan. Tak lama setelahnya, Abu Nawas masuk. Ia tidak datang melalui pintu resmi, melainkan muncul dari sisi panggung, mengobrol santai dengan seorang pelayan yang memberinya segelas air. Pakaiannya tetap sederhana. Ia tidak membawa buku, hanya selembar perkamen kecil yang ia lipat-lipat di tangannya. Begitu ia duduk, ia tersenyum ramah kepada semua orang, senyum yang berusaha melonggarkan ketegangan yang menyesakkan. Khalifah memberikan isyarat, dan juru bicara istana memulai debat, menegaskan kembali taruhan yang mengikat dan berat. Iman Abu Nawas dipertaruhkan. Pendeta Erasmus, sebagai penantang, Anda diberi kehormatan untuk mengajukan pertanyaan pertama, ujar juru bicara itu. Erasmus menegakkan tubuhnya, melipat tangannya di atas tumpukan perkamen. Ia tidak menatap Khalifah atau hadirin, matanya tertuju langsung pada Abu Nawas, seolah ia adalah satu-satunya entitas yang relevan di ruangan itu. Abu Nawas, suaranya keras dan bergetar karena otoritas yang ia rasakan. Aku tidak akan membuang waktu dengan basa-basi. Aku akan langsung pada inti masalah. Aku ingin kau jelaskan. Jika Tuhan yang kau sembah itu benar-benar ada dan maha kuasa, mengapa ia tidak dapat dilihat oleh mata manusia? Mengapa Tuhanmu bersembunyi di balik tabir metafisika dan dogma, padahal kebenaran sejati haruslah empiris, dapat diuji, dan dapat disaksikan? Pertanyaan Erasmus ini adalah serangan klasik ontologis yang bertujuan meruntuhkan dasar fundamental keyakinan spiritual, bahwa yang nyata haruslah yang dapat diindra. Seluruh ruangan menahan napas. Ini adalah serangan pembuka yang cerdas, menempatkan Abu Nawas dalam posisi defensif yang sulit. Jika ia menjawab dengan teori filosofis yang rumit, ia akan tampak kaku. Jika ia menjawab dengan jawaban yang terlalu sederhana, ia akan tampak tidak berilmu. Abu Nawas, alih-alih panik, mengambil kendi air di hadapannya, mengisi gelasnya, dan meminumnya perlahan. Ia menikmati momen ketegangan itu, seolah ia sedang mengumpulkan kesabaran, bukan argumen. Pertanyaan yang bagus, Pendeta Erasmus. Sungguh, pertanyaan yang layak diajukan oleh seorang pencari kebenaran yang jujur, meskipun nadanya sedikit berbau kesombongan. Balas Abu Nawas dengan tenang, senyumnya tidak hilang. Abu Nawas kemudian melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ia tidak meluncurkan kutipan kitab suci atau teori kosmos. Ia menoleh ke salah satu pelayan di dekatnya yang kebetulan sedang memegang nampan berisi beberapa buah kurma segar. "Wahai saudaraku," kata Abu Nawas kepada pelayan itu, "bolehkah aku meminta salah satu kurmamu?" Pelayan itu mengangguk, sedikit bingung, dan menyerahkan sebutir kurma. Abu Nawas mengangkat kurma itu, membiarkan semua orang melihatnya. "Pendeta Erasmus," kata Abu Nawas, suaranya kini kembali fokus pada lawannya.
Engkau adalah seorang pria Eropa yang telah melakukan perjalanan jauh. Kurma ini, seperti yang kau lihat, memiliki kulit yang kasar dan daging yang manis. Bisakah kau jelaskan kepadaku, di manakah letak rasa manis di dalam kurma ini? Erasmus mengerutkan kening. Ia merasa dihina. Setelah pertanyaan filosofis yang serius, ia disuguhkan dengan teka-teki anak-anak tentang buah. Itu pertanyaan yang kekanak-kanakan. Abu Nawas, cibir Erasmus, melambaikan tangan dengan jijik. Tentu saja rasa manis itu ada di dalam komposisi kimia dan serat buahnya. Itu adalah sifat dari kurma itu. Kau harus merasakan atau menganalisisnya untuk mengetahui keberadaannya. Tepat sekali, pendeta, balas Abu Nawas, suaranya tiba-tiba menjadi tajam. Ia meletakkan kurma itu kembali ke nampan dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya bersinar. Rasa manis itu tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi kehadirannya terbukti ketika ia dirasakan. Engkau tidak dapat menunjuk pada warna rasa manis, bentuk rasa manis, atau ukuran rasa manis. Ia adalah esensi yang tersembunyi di balik penampakan luar kurma yang kasar. Ia berhenti, membiarkan analoginya meresap. Sekarang, aku balikan pertanyaanmu, Pendeta Erasmus. Jika kau mengakui bahwa esensi rasa manis, yang begitu kecil dan fana, tidak perlu dilihat untuk diyakini, mengapa engkau menuntut agar esensi maha besar yang menciptakan seluruh jagat raya harus tunduk pada keterbatasan mata jasmanimu yang begitu kecil? Tuhan kami, lanjut Abu Nawas, nadanya kini penuh keyakinan yang lembut, tidak bersembunyi. Ia menyebar di dalam segala sesuatu. Ia seperti rasa manis dalam kurma, seperti kehangatan dalam cahaya matahari, seperti logika di balik kerumitan alam semesta ini. Kehadirannya tidak perlu dilihat, karena ia adalah sumber dari semua yang dapat dilihat. Jika kau mencarinya hanya dengan mata fisik, kau akan kelelahan dan hanya menemukan kulit luar yang kasar. Namun, jika kau menggunakan lidah akal dan indera hati untuk merasakan esensinya, ia akan terbukti lebih nyata daripada singgasana yang kita duduki ini. Argumen Abu Nawas tidak menggunakan bahasa Latin yang rumit atau kutipan ayat-ayat yang sulit dipahami. Ia menggunakan analogi sederhana dari kehidupan sehari-hari, kurma, untuk meruntuhkan fondasi pertanyaan ontologis Erasmus. Ia menggeser debat dari ranah empiris kaku ke ranah pengalaman esensial. Di sisi hadirin, terdengar gumaman kekaguman. Para ulama yang tadinya tegang kini tersenyum tipis. Abu Nawas telah memenangkan babak pertama, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keanggunan analogi. Wajah Erasmus berubah merah. Ia marah, bukan karena ia tidak mengerti argumennya, tetapi karena ia merasa dihina karena dikalahkan oleh sebuah perumpamaan tentang kurma. Kesombongannya terluka. Itu adalah penghindaran yang licik, Abu Nawas, seru Erasmus, memukul meja dengan kepalan tangannya. Kau menggunakan metafora dan analogi untuk menghindari jawaban langsung. Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang memiliki otoritas yang jelas, yang memberikan dokumen yang terperinci tentang dirinya, bukan Tuhan yang harus dicari melalui teka-teki buah-buahan. Ah, pendeta, balas Abu Nawas, nada suaranya sedikit kasihan. Engkau ingin Tuhan menjadi seorang akuntan, yang harus menyerahkan laporan keuangan yang bisa kau periksa dan setujui. Aku ingin Tuhan menjadi seorang penyair agung, yang keindahannya hanya dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Lalu, bagaimana dengan penderitaan, Abu Nawas? Tukas Erasmus, mengubah topik secara mendadak, kembali ke serangan teologis yang lebih pedas. Jika Tuhanmu begitu baik dan maha kuasa, mengapa ia mengizinkan kemiskinan, penyakit, dan kesengsaraan ada di dunia? Bukankah itu bukti bahwa ia tidak berkuasa penuh atau tidak peduli? Ini adalah serangan kedua, sebuah serangan teodisi yang klasik dan sulit. Abu Nawas mengambil jeda yang lebih lama kali ini. Ia memandang ke arah kerumunan, matanya tertuju pada seorang wanita tua yang duduk di barisan depan. Matanya penuh air mata, mungkin merenungkan kesengsaraan hidupnya sendiri. Pendeta Erasmus, kata Abu Nawas, suaranya kembali lembut, kau melihat penderitaan dan kau menyalahkan Tuhan. Kau melihat penyakit,
dan kau mencelanya. Aku akan bertanya padamu balik. Siapakah yang paling merasakan penderitaan di Baghdad hari ini? Bukankah itu orang miskin dan yang sakit? Tentu saja, jawab Erasmus dengan nada kemenangan. Dan siapa yang paling banyak melakukan amal dan belas kasih untuk membantu mereka? Tanya Abu Nawas. Bukankah itu orang-orang yang beriman, yang didorong oleh keyakinan akan kasih Tuhan yang harus mereka sebarkan, yang mengabdikan hidup mereka untuk meringankan penderitaan sesama? Penderitaan, Abu Nawas menyimpulkan, nadanya kini penuh empati. Bukanlah bukti ketidakpedulian Tuhan. Penderitaan adalah panggilan Tuhan yang paling keras kepada umat manusia. Itu adalah cermin yang memaksa kita untuk melihat keengganan kita sendiri untuk saling peduli. Tuhan menciptakan kita dengan kebebasan untuk memilih. Pendeta, jika kita memilih untuk menutup mata terhadap yang miskin, penderitaan itu bukanlah kesalahan Tuhan. Itu adalah kesalahan kolektif kita. Dan Ia membiarkan penderitaan itu ada, bukan karena Ia tak peduli, melainkan karena Ia ingin melihat apakah kita peduli dan bertindak atas dasar iman yang kita klaim. Debat hari pertama berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Erasmus telah menyerang dengan logika kaku dan dogma, tetapi Abu Nawas membalasnya dengan kemanusiaan dan analogis yang sederhana namun mematikan. Erasmus berhasil mendominasi dengan bukunya, tetapi Abu Nawas berhasil mendominasi dengan akalnya. Sang pendeta meninggalkan panggung dengan wajah kesal, menyadari bahwa lawan yang ia anggap remeh adalah musuh yang jauh lebih licin dan mendalam dari yang ia bayangkan. Hari kedua debat dimulai dengan suasana yang jauh lebih tegang. Pendeta Erasmus datang ke aula agung dengan ekspresi yang semakin gelap. Kekalahan telak yang ia rasakan pada hari pertama, meskipun hanya dengan analogi kurma dan penderitaan, telah merobek lapisan ketenangan intelektualnya. Ia datang bukan lagi untuk berdebat, tetapi untuk menghancurkan. Ia mengabaikan formalitas dan langsung berdiri di hadapan meja. Tumpukan perkamennya telah diganti dengan satu lembar besar yang penuh tulisan tangan. Matanya, yang semalam suntuk menatap teks-teks kuno, kini memancarkan api yang dingin. Abu Nawas, ujar Erasmus, suaranya kali ini tidak lagi bergetar karena arogansi, melainkan karena kemarahan yang terpendam. Kemarin engkau menggunakan teka-teki, perumpamaan buah, dan puisi untuk menghindari substansi. Hari ini, aku tidak akan membiarkan engkau lari ke dalam humor murahan. Hari ini, kita akan berbicara tentang bukti historis dan kekejaman logis. Erasmus melancarkan serangan sejarah dan teologis yang dirancang untuk memperlihatkan kontradiksi dan kelemahan dalam narasi yang diakini Abu Nawas, menuding bahwa keyakinan Timur hanyalah turunan yang buruk dari kebenaran yang lebih tua dan otentik. Ia menyebutkan tanggal dan peristiwa yang meragukan, menantang interpretasi atas mukjizat, dan menyerang perbedaan doktrinal antara berbagai mazhab, menuduh bahwa keragaman adalah bukti dari kekacauan spiritual. Kau berbicara tentang keragaman sebagai bukti keindahan Tuhan, Abu Nawas. Aku melihatnya sebagai bukti perpecahan dan keraguan, seru Erasmus, mencondongkan tubuhnya ke depan hingga tangannya mencengkeram tepi meja. Jika ada satu kebenaran, mengapa ia memberikan ratusan versi? Jika ia adalah sumber cahaya, mengapa umat MU berjalan dalam kabut keraguan yang saling bertentangan? Ini, Abu Nawas, adalah bukti bahwa keyakinanmu hanyalah produk lokal yang rentan terhadap kesalahan manusia, sementara kebenaran yang kubawa adalah tunggal, kokoh, dan abadi. Hadirin kembali terdiam, terkesima oleh derasnya informasi dan logika yang dilontarkan Erasmus. Bahkan beberapa ulama istana pun mulai terlihat gelisah, karena serangan Erasmus terasa sangat personal, menyerang fondasi kebanggaan intelektual mereka. Abu Nawas mendengarkan seluruh rentetan argumen itu dengan ketenangan yang luar biasa. Ia menganggukkan kepala sesekali, tidak memotong, tidak menunjukkan rasa tersinggung. Ia membiarkan Erasmus mengeluarkan seluruh tenaga dan emosinya, membuat sang pendeta semakin percaya diri bahwa ia telah memenangkan babak ini. Ketika Erasmus akhirnya terdiam, kehabisan napas dan menunggu jawaban yang panik, Abu Nawas tersenyum. Senyum itu bukan senyum kekalahan,
melainkan senyum seorang guru yang melihat muridnya berusaha terlalu keras. Pendeta Erasmus, kata Abu Nawas, suaranya kini kembali pada nada rendah dan menenangkan yang kontras dengan teriakan Erasmus sebelumnya. Engkau adalah seorang pria yang sangat menyukai kerapian, bukan? Engkau ingin segala sesuatu menjadi tunggal, abadi, dan kokoh, seperti batu pahatan yang tidak bisa digeser. Engkau ingin Tuhan menjadi seorang arsitek kaku yang hanya membangun satu jenis rumah di seluruh dunia. Abu Nawas bangkit perlahan dari kursinya, berjalan ke tepi panggung, dan menunjuk ke arah taman istana yang terlihat dari jendela besar Aula Agung. Lihatlah taman itu, pendeta. Lihatlah. Di sana ada ratusan jenis bunga. Ada mawar yang berduri dan melati yang lembut. Ada pohon kurma yang tinggi dan semak kecil yang merayap. Mereka semua membutuhkan air dan matahari yang sama, tetapi mereka menghasilkan warna, bentuk, dan aroma yang berbeda-beda. Apakah keragaman ini membuktikan bahwa matahari itu tidak nyata? Apakah ini membuktikan bahwa tukang kebun itu bingung? Ia kembali menatap Erasmus, pandangannya penuh makna. Tidak, pendeta. Keragaman dalam keyakinan, selama ia diarahkan pada sumber yang sama, yaitu kasih dan kebenaran, bukanlah bukti kekacauan. Itu adalah bukti kekayaan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan yang kita sembah tidak ingin memenjarakan hati manusia dalam satu bentuk, satu ritual, atau satu bahasa saja. Tuhanmu ingin kita semua menjadi sama, seperti domba yang dicetak. Tuhanku ingin kita menjadi sebuah taman yang indah, di mana setiap bunga, meskipun berbeda, saling menghormati dan menunjuk pada kebesaran Sang Pencipta yang satu. Abu Nawas kemudian menggunakan paradoks jenaka untuk menyerang dogma kaku Erasmus. Engkau berbicara tentang logika dan konsistensi, pendeta. Aku akan berikan engkau sebuah contoh yang sangat logis. Jika seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah orang yang paling cerdas di seluruh ruangan, apakah ia masih perlu menghabiskan malam-malamnya untuk menghafal fakta-fakta, membawa tumpukan buku, dan berteriak sekeras-kerasnya untuk membuktikan diri? Tidak. Orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa duduk diam dan tahu bahwa kebenarannya akan terbukti tanpa perlu dipaksakan. Kesombonganmu, pendeta Erasmus, ujar Abu Nawas, kata-katanya menusuk langsung ke jantung isu, bukanlah bukti keyakinanmu. Itu adalah perisai yang kau gunakan untuk menutupi keraguan terbesarmu. Engkau takut kebenaran yang lembut dan sederhana mungkin lebih kuat daripada kebenaran yang kau bangun dengan susah payah dari batu dan perkamen. Serangan psikologis Abu Nawas ini berhasil. Wajah Erasmus yang tadinya memerah karena amarah kini mulai memudar menjadi pucat. Ia mulai kehilangan fokus. Ia merasa seolah-olah Abu Nawas telah melihat ke dalam jiwanya yang paling tersembunyi. Kata-kata, keraguan terbesarmu, bergema di benaknya, membangkitkan kenangan yang telah ia kubur. Erasmus, yang terdesak dan terhina, melakukan kesalahan fatal. Ia memutuskan untuk mengabaikan logika dan beralih ke serangan ad hominem, serangan personal, yang dirancang untuk meremehkan martabat Abu Nawas. Engkau berbicara tentang kerendahan hati, Abu Nawas, cibir Erasmus, berusaha tersenyum sinis meskipun gagal. Engkau yang bahkan dikenal sebagai badut yang mencoba menipu khalifah untuk mendapatkan uang. Keyakinanmu tidak datang dari kesucian, melainkan dari kenekatan dan tipu daya. Bagaimana mungkin kata-kata seorang pelawak dapat mengalahkan logika seorang hamba Tuhan yang taat? Tawa kecil dari beberapa pengikut Erasmus terdengar, tetapi sebagian besar hadirin terkejut dengan kebrutalan serangan personal itu. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, senyumnya kini menghilang. Aula itu kembali hening, menantikan balasan dari serangan yang kejam ini. Abu Nawas menatap pendeta Erasmus, tetapi tatapannya kini berubah. Tidak ada lagi humor atau analogi. Hanya ada simpati yang dingin. Aku setuju denganmu, pendeta, balas Abu Nawas. Aku hanyalah seorang hamba yang sering tersandung dan berbuat salah, jauh dari kesempurnaan. Aku adalah orang yang pernah berdosa, yang pernah bodoh, dan yang mungkin akan kembali menjadi badut. Tetapi justru disitulah kekuatan terbesarku.
Abu Nawas melangkah maju. Aku tidak pernah mengklaim kesempurnaan, Pendeta Erasmus. Aku tahu batas-batas diriku. Aku tahu bahwa kebodohanku adalah pintu menuju pemahaman, dan dosaku adalah pintu menuju pengampunan. Aku tidak pernah membangun tembok kesombongan di sekitar keyakinanku. Sementara engkau, Pendeta Erasmus. Ia berhenti, kata-katanya menggantung di udara. Engkau membangun seluruh hidupmu di atas ilusi bahwa engkau tidak pernah salah, bahwa engkau tidak pernah jatuh, bahwa engkau tidak pernah diselamatkan oleh orang yang kau anggap rendah. Kata-kata terakhir itu, tidak pernah diselamatkan oleh orang yang kau anggap rendah, adalah pemicu pertama yang disengaja. Ekspresi Erasmus langsung membeku. Tubuhnya menegang. Debat hari kedua berakhir, meninggalkan Erasmus dalam kondisi syok yang tersembunyi, sementara Abu Nawas tahu bahwa ia telah menemukan celah untuk menyerang benteng kesombongan itu dari dalam. Puncak konflik akan mencapai klimaksnya di hari esok. Hari ketiga debat. Aula agung dipenuhi aura yang paling mencekam sepanjang sejarah Baghdad. Orang-orang berdesakan, ketegangan di antara para hadirin terasa begitu padat hingga hampir bisa disentuh. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan, hari di mana taruhan berat itu akan diputuskan. Erasmus memasuki panggung dengan tampilan yang lebih buruk. Ia tampak lelah dan gugup, meskipun ia berusaha keras menyembunyikan kelemahannya di balik tatapan mata yang tajam. Ia membawa kembali perkamennya, kali ini berfokus pada kekuatan doktrinnya dan kegagalan nalar manusia tanpa panduan yang kuat. Ia tahu bahwa ia harus memenangkan babak ini dengan argumen yang kuat, mengubur serangan psikologis Abu Nawas kemarin. Ia memulai serangannya dengan mendeskripsikan secara rinci tentang ketidakmampuan manusia untuk mencapai kebenaran murni tanpa intervensi ilahi yang tunggal dan terstruktur. Ia menggunakan metafora kapal di lautan badai, di mana hanya ada satu peta navigasi yang benar, dan semua peta lainnya hanyalah hayalan yang akan menenggelamkan pelaut. Abu Nawas, seru Erasmus, nadanya kembali otoritatif. Engkau berbicara tentang taman, tetapi aku melihat lautan yang mengganas. Engkau berbicara tentang kerendahan hati, tetapi aku melihat kebingungan yang merusak. Jika kita tidak memiliki jangkar yang tunggal, yang tidak dapat diperselisihkan, kita akan hanyut. Keyakinanmu terlalu lentur, terlalu terbuka untuk interpretasi liar. Ia tidak memiliki tulang punggung. Sementara keyakinanku memiliki fondasi batu yang ditempa oleh waktu dan darah para martir. Argumen itu adalah serangan terakhirnya yang paling kuat, sebuah penegasan tentang kebutuhan akan otoritas mutlak untuk menghindari kehancuran moral dan spiritual. Erasmus berhasil menekan Abu Nawas ke sudut logis. Untuk sesaat, bahkan Abu Nawas pun terlihat memikirkan jawaban yang tepat. Khalifah Harun al-Rashid terlihat gelisah. Para ulama istana mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mengangguk setuju dengan poin Erasmus tentang perlunya fondasi yang kokoh. Erasmus merasakan momentum kemenangan kembali ke pihaknya. Tersenyum sinis. Jawab, Abu Nawas. Tunjukkan kepadaku tulang punggung keyakinanmu yang tidak dapat ditekuk oleh badai sejarah dan logika. Saat itu, di tengah puncak ketegangan, ketika semua orang yakin bahwa Abu Nawas akan menjawab dengan analogi jenaka lagi, Abu Nawas melakukan tindakan yang mengubah seluruh jalannya debat. Ia berdiri, tidak lagi sebagai lawan bicara, tetapi sebagai pendongeng. Ia menatap lurus ke mata Erasmus, tatapan yang kini bukan lagi penuh humor atau simpati, melainkan tatapan yang tahu. Pendeta Erasmus, kata Abu Nawas, suaranya pelan, namun mampu mengalahkan hiruk-pikuk kerumunan. Aku akan tunjukkan kepadamu tulang punggungku. Dan tulang punggung itu bukanlah dogma yang tertulis, melainkan sebuah kisah. 20 tahun yang lalu, Abu Nawas memulai, mengganti angka menjadi kata-kata, jauh di perbatasan, di gurun yang panas dan sunyi, ada seorang pemuda. Pemuda ini adalah seorang cendekiawan dari tanah yang jauh, datang membawa bekal ilmu dan keyakinan bahwa ia adalah pembawa kebenaran tertinggi. Ia kaku, ia sombong, dan ia yakin bahwa keyakinannya tidak memiliki kekurangan. Ia melakukan perjalanan untuk mencari naskah-naskah kuno,
tetapi yang ia temukan adalah ujian terberat yang pernah ia hadapi. Abu Nawas melangkah perlahan mengelilingi meja, seolah ia sedang berjalan di pasir gurun itu sendiri. Ia tidak menggunakan nama. Ia menggunakan deskripsi yang sangat akrab dengan Erasmus. Di tengah perjalanan, pemuda ini jatuh sakit. Ia sakit parah, terkapar, dan ditinggalkan oleh para pengawalnya yang takut tertular. Di saat kematian hampir menjemput, ia diselamatkan oleh seseorang yang ia anggap rendah, seseorang yang keyakinannya berbeda, seseorang yang hanya berpegangan pada kesederhanaan hati dan kasih yang murni. Abu Nawas melanjutkan narasinya dengan detail yang mengejutkan, meskipun ia belum pernah menyaksikan peristiwa itu. Ia menceritakan bau herbal yang digunakan untuk mengobati demam pemuda itu, suara gemericik air yang dibawa dengan hati-hati, dan kalimat-kalimat sederhana penuh kasih yang diucapkan oleh penyelamatnya, seorang sufi tua yang tinggal menyendiri di gua. Sufi tua itu, kata Abu Nawas, suaranya penuh haru, tidak pernah menanyakan nama pemuda itu. Ia tidak pernah menanyakan doktrinnya. Ia tidak pernah memintanya untuk pindah keyakinan. Ia hanya melayani, memberikan makan, dan merawatnya, semata-mata atas dasar kemanusiaan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ia menunjukkan bahwa kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang diperdebatkan di aula besar, melainkan sesuatu yang diwujudkan dalam pelayanan dan cinta yang paling sederhana. Seluruh aula agung kini benar-benar hening. Tidak ada yang berani berbisik. Khalifah, para pembesar, dan rakyat biasa, semua terpaku pada kisah itu. Mereka bingung mengapa Abu Nawas mengalihkan debat yang berat ini menjadi cerita yang menyentuh. Namun, reaksi Erasmus adalah kuncinya. Saat Abu Nawas menceritakan detail-detail kecil, tentang bau herbal, tentang suara air, wajah pendeta Erasmus berubah menjadi putih pucat. Tangan yang mencengkeram perkamennya mulai gemetar tak terkendali. Matanya, yang tadinya penuh api kemarahan, kini dipenuhi ketakutan dan pengakuan yang mendalam. Itu adalah rahasia yang ia yakini telah ia kubur dalam-dalam, sebuah momen kelemahan dan kerentanan di masa lalunya yang ia anggap sebagai aib terbesar. Abu Nawas tahu ia telah mencapai tujuannya. Ia telah membuat retakan pertama di benteng kesombongan Erasmus. Ketika pemuda itu pulih, lanjut Abu Nawas, kini suaranya meninggi, ia pergi tanpa mengucapkan terima kasih yang layak. Ia kembali ke dunianya. Tetapi ia tidak membawa pelajaran yang seharusnya ia ambil, kerendahan hati. Sebaliknya, ia membawa rasa malu yang besar. Rasa malu karena seorang sufi, seorang yang ia anggap sesat, telah menunjukkan kepadanya kasih ilahi yang lebih besar daripada semua yang ia pelajari dari buku-buku tebalnya. Maka, Abu Nawas mencondongkan tubuhnya ke depan. Kini suaranya seperti guntur. Pemuda ini memutuskan untuk mengubur pengalaman itu, untuk melupakan kebaikan yang mengubah hidupnya. Ia membangun tembok kesombongan yang tinggi di sekelilingnya, menjadi kaku, dogmatis, dan keras, hanya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa pengalaman lembut di padang gurun itu tidak berarti. Bahwa ia tidak perlu diselamatkan oleh seorang sufi tua. Abu Nawas berhenti, membiarkan keheningan yang menyesakkan itu merayap. Ia menatap pendeta Erasmus yang kini hampir tidak bernapas. Itu adalah kisah yang indah, Abu Nawas, ujar juru bicara istana, mencoba memecah keheningan. Tetapi apa hubungannya dengan debat ini, dengan pendeta Erasmus? Abu Nawas menunjuk lurus ke arah pendeta Erasmus, menamparnya dengan kebenaran yang tidak bisa disangkal. Hubungannya adalah ini, yang mulia, kata Abu Nawas. Pemuda sombong yang diselamatkan oleh kerendahan hati seorang sufi 20 tahun yang lalu di gurun perbatasan, adalah pendeta Erasmus yang duduk di hadapan kita sekarang. Pengungkapan itu menghantam aula agung seperti gempa yang sunyi. Kata-kata Abu Nawas, bahwa pendeta Erasmus adalah pemuda sombong yang diselamatkan di gurun, terasa begitu mustahil, namun reaksi pendeta Erasmus membuatnya menjadi kebenaran yang mutlak. Wajah Erasmus, yang tadi pucat pasi, kini tertunduk. Ia tidak bergerak, ia tidak berbicara, seolah-olah seluruh tulang punggung dogmanya telah runtuh seketika. Tubuhnya yang besar dan kaku tiba-tiba terlihat rapuh dan ringkih.
Udara di sekitarnya terasa berat dengan emosi yang tak tertahankan. Khalifah Harun al-Rashid, yang menyaksikan drama yang sangat pribadi ini, terkejut. Ia mengisyaratkan kepada pengawalnya untuk tidak bergerak. Ia tahu, ini bukan lagi tentang teologi. Ini adalah momen pengadilan jiwa. Pendeta Erasmus, ujar Abu Nawas, suaranya kini lembut, penuh belas kasihan, seperti suara sufi tua dalam kisahnya. Aku tidak menuntutmu untuk mengubah keyakinanmu. Aku hanya menuntutmu untuk menghormati kejujuran di hatimu. Bukankah pengalaman itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya ada dalam buku-buku yang terperinci, tetapi juga dalam tindakan sederhana dari hati yang tulus, meskipun itu datang dari orang yang berbeda keyakinan darimu? Bukankah kasih yang kau terima saat itu lebih nyata, lebih hidup, daripada semua logika yang kau hafal semalam suntuk? Engkau kembali dan membangun kesombonganmu untuk menutupi rasa malu karena diselamatkan oleh orang yang tidak benar menurut ukuranmu. Engkau menjadikan seluruh ilmumu sebagai senjata untuk menghancurkan, bukan untuk merangkul kebenaran yang telah kau temukan 20 tahun yang lalu. Saat Abu Nawas selesai berbicara, keheningan itu pecah. Pendeta Erasmus, yang sepanjang hidupnya dikenal karena ketegasan dan penguasaan dirinya, tiba-tiba menangis. Itu bukanlah tangisan kekalahan yang marah, melainkan tangisan pembebasan yang menyakitkan. Ia mengangkat wajahnya, yang kini basah oleh air mata, matanya yang sedingin es kini memancarkan rasa penyesalan yang mendalam. Ia melihat Abu Nawas, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pembebas yang baru saja memecahkan penjara egonya. Ya! Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ya, itu benar. Pengakuan itu menghujam jantung Aula Agung. Itu adalah konfirmasi paling mutlak yang bisa diberikan. Pendeta Erasmus, sang penantang yang sombong, mengakui bahwa cerita itu benar. Ia mencoba berbicara lagi, kini lebih keras, suaranya bergetar. Aku ingat. Aku ingat aroma herbalnya. Aku ingat cara dia memegang tanganku yang panas. Aku ingat bagaimana dia tidak pernah memintaku untuk mengatakan apapun. Aku ingat bagaimana aku merasa hina ketika kembali ke duniaku. Hina karena aku, yang telah mempelajari kitab dan dogma selama bertahun-tahun, diselamatkan oleh kesederhanaan hati yang tidak memiliki apa-apa selain keimanan murni. Aku malu, lanjut Erasmus, air mata mengalir deras, membasahi jubahnya yang mahal. Aku malu bahwa dia, seorang sufi di gurun, memiliki keimanan yang lebih besar daripadaku. Aku membangun kesombongan ini, aku datang ke Baghdad ini, hanya untuk meyakinkan diriku sendiri, dan duniaku, bahwa pengalaman itu tidak berarti. Bahwa kebenanku adalah satu-satunya yang valid. Aku salah. Aku adalah orang yang paling tersesat di ruangan ini. Pengakuan itu, yang keluar dari lubuk hati seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya dalam keangkuhan, memiliki dampak spiritual yang jauh melampaui kemenangan logis manapun. Semua orang terdiam, merasakan gelombang emosi yang murni. Ini bukan lagi debat tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah mukjizat spiritual yang disaksikan semua orang. Abu Nawas telah memenangkan debat dengan cara yang ia janjikan. Dengan mengungkapkan kebenaran yang membuat dunia terdiam. Dunia tidak terdiam karena argumen yang tak terbantahkan, tetapi karena kejujuran yang mengejutkan yang mengalahkan kesombongan. Abu Nawas menunduk, memberi hormat. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita membuat lawan kita pindah keyakinan, Pendeta Erasmus. Kemenangan sejati adalah ketika kita membuat lawan kita kembali kepada dirinya sendiri. Anda telah memenangkan kebenaran Anda sendiri. Itu adalah kemenangan yang jauh lebih agung. Setelah pengakuan yang menghancurkan jiwa Pendeta Erasmus, Aula Agung diselimuti oleh keheningan yang luar biasa. Itu bukanlah keheningan karena bingung, melainkan keheningan penghormatan. Para hadirin, yang tadinya menanti argumen tajam dan pukulan telak, kini menjadi saksi sebuah drama spiritual yang mendalam. Mereka terdiam, merasakan beban berat dari air mata dan kejujuran yang baru saja mereka saksikan. Erasmus tetap berada di tempatnya, bahunya yang biasanya tegap kini terkulai.
Ia tampak seperti seorang musafir yang baru saja membuang beban bertonton yang selama ini ia pikul. Rasa malu yang ia takuti telah diungkap, tetapi ironisnya, pengungkapan itu justru membawanya pada pembebasan. Khalifah Harun al-Rashid adalah orang pertama yang bergerak. Ia turun dari singgasananya, sebuah tindakan yang melanggar protokol formal, dan mendekati meja debat. Ia memandang Abu Nawas dengan mata penuh apresiasi, lalu menoleh ke arah Erasmus dengan simpati yang tulus. "Juru bicara," kata Khalifah dengan suara yang lembut namun tegas. "Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Perdebatan ini telah mencapai tujuannya yang tertinggi." Khalifah kemudian berbicara kepada pendeta Erasmus, menggunakan nada seorang ayah, bukan seorang hakim. "Pendeta Erasmus, engkau datang ke Baghdad dengan keyakinan yang kuat pada ilmumu. Engkau meninggalkan Baghdad dengan keyakinan yang lebih kuat pada kemanusiaanmu. Aku tidak menghakimimu atas kesombonganmu di masa lalu, tetapi aku memuliakanmu atas kejujuranmu hari ini. Engkau telah membuktikan bahwa kebenaran memang membuat dunia terdiam karena kerendahan hati." Keputusan Khalifah ini adalah penegasan bahwa kemenangan Abu Nawas melampaui syarat-syarat awal. Taruhan tentang berganti keyakinan menjadi tidak relevan, karena yang dimenangkan Abu Nawas adalah hak pendeta Erasmus untuk jujur kepada dirinya sendiri. Para pengikut Erasmus, yang tadinya sombong dan tegang, kini juga terlihat terharu. Mereka melihat pemimpin mereka bukan sebagai pahlawan yang tak terkalahkan, tetapi sebagai seorang pria yang terluka dan manusiawi. Kebenaran itu terasa pahit, tetapi juga membebaskan. Abu Nawas tetap berdiri di dekat Erasmus, tidak mengambil posisi superior. Ia tahu bahwa momen ini adalah milik pendeta itu untuk berdamai dengan masa lalunya. "Aku memohon maaf," ujar Erasmus, mengangkat kepalanya lagi, matanya yang merah kini menatap Abu Nawas dengan rasa hormat yang mendalam. "Aku menghinamu, aku meremehkanmu, dan aku menggunakan semua kekuatanku untuk menutupi kelemahan yang justru merupakan sumber kekuatanku di masa lalu. Engkau tidak hanya memenangkan debat, Abu Nawas. Engkau telah menyelamatkan jiwa yang hampir mati karena keangkuhan." Ia kemudian mengambil buku-buku tebal yang ia letakkan di mejanya, simbol dari keilmuan kaku yang ia sembah. Ia memandang buku-buku itu sejenak, bukan dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman bahwa buku hanyalah alat, bukan tujuan. "Logika adalah pagar yang kita bangun untuk melindungi pikiran, Abu Nawas," katanya, berbicara kepada Abu Nawas tetapi didengar seluruh hadirin. "Tetapi ketika pagar itu menjadi tembok yang menghalangi kita melihat orang lain, ia telah kehilangan fungsinya. Engkau mengajarkanku bahwa logika sejati adalah yang tunduk pada kasih sejati." Setelah itu, Khalifah mengumumkan bahwa perdebatan telah selesai dan Abu Nawas dinyatakan sebagai pemenang atas dasar kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Namun, tidak ada sorak-sorai riuh atau perayaan. Hanya tepuk tangan yang perlahan, penuh rasa haru dan introspeksi. Orang-orang meninggalkan aula agung dengan perasaan yang campur aduk. Mereka datang untuk menyaksikan pertarungan agama, tetapi mereka pergi setelah menyaksikan penyatuan spiritual. Kisah tentang sufi tua di gurun dan pendeta sombong yang diselamatkan menjadi senandung baru di Baghdad. Abu Nawas, setelah menerima ucapan selamat dari Khalifah, bergegas keluar. Ia tidak ingin menikmati popularitas yang baru ia raih. Ia ingin memberikan ruang bagi pendeta Erasmus untuk memulai perjalanan barunya. Ia tahu, setelah pengakuan yang menyakitkan itu, pendeta Erasmus membutuhkan waktu untuk menemukan jalan pulang ke kerendahan hati. Kemenangan terbesar Abu Nawas bukanlah sorakan, melainkan keheningan yang ia tinggalkan di hati seorang pendeta yang sombong. Setelah pengumuman resmi, pendeta Erasmus tidak kembali ke rombongannya. Ia duduk sendirian di ruangan kecil yang disediakan Khalifah, ruangan yang hening dan hanya diterangi cahaya samar dari lentera. Ia menolak semua tawaran makanan dan minuman. Ia hanya ingin sendirian dengan kebenaran yang baru saja meledak di dalam dirinya. Pengakuan yang ia lontarkan di depan ratusan orang itu adalah harga yang mahal untuk sebuah pembebasan.
Ia telah melepaskan 20 tahun lapisan kesombongan yang ia bangun dengan hati-hati. Ia telah mengakui bahwa semua keberhasilannya, semua keangkuhan intelektualnya, hanyalah sebuah kompensasi atas rasa malu yang ia rasakan. Seorang utusan datang menyampaikan pesan dari Abu Nawas. Utusan itu hanya membawa satu benda, sebutir kurma segar. Tidak ada pesan tertulis, hanya isyarat diam yang merujuk pada perumpamaan yang digunakan Abu Nawas di hari pertama debat. Erasmus mengambil kurma itu, memandangnya lama. Bukan hanya buah, itu adalah simbol dari esensi yang tak terlihat namun sangat nyata. Ia mengingat lagi kebaikan sufi tua yang tidak membutuhkan perkamen untuk menunjukkan kasih ilahi. Ia mengingat bagaimana ia, dengan segala ilmunya, hampir mati, dan bagaimana ia diselamatkan oleh keimanan yang polos. Ia memutuskan bahwa ia harus menceritakan seluruh kisahnya kepada seseorang, tidak sebagai argumen, tetapi sebagai pengakuan penuh kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang telah membebaskannya. Ia meminta untuk bertemu Abu Nawas, jauh dari istana, jauh dari mata publik. Mereka bertemu di tepi sungai Tigris saat malam tiba. Suara air yang mengalir memberikan latar belakang yang menenangkan bagi percakapan yang mendalam itu. Abu Nawas, ujar Erasmus, kini tanpa jubah formal dan tanpa aura keangkuhan. Ia tampak lebih tua, tetapi matanya lebih damai. Mengapa engkau melakukannya? Mengapa engkau tidak hanya mengalahkanku dengan logika? Mengapa engkau harus menggali luka lama itu? Abu Nawas duduk di tepi sungai, membiarkan kakinya tergantung. Pendeta, aku melihat diriku pada dirimu. Semua manusia memiliki ketakutan yang sama, ketakutan akan tidak cukup baik. Engkau menutupi ketakutan itu dengan logika. Aku menutupinya dengan humor. Tetapi humor, setidaknya, membiarkan orang lain mendekat, sementara logikamu membangun tembok yang sangat tinggi. Aku melihat keangkuhanmu, lanjut Abu Nawas, memandang ke arah bintang. Dan aku tahu, keangkuhan yang sebesar itu tidak mungkin datang dari keyakinan yang sesungguhnya. Itu pasti datang dari penyangkalan yang menyakitkan. Aku tidak ingin engkau kalah dariku, Erasmus. Aku ingin engkau menang atas dirimu sendiri. Erasmus menarik napas panjang. Ia menceritakan seluruh detail perjalanannya 20 tahun yang lalu. Ia menjelaskan bagaimana ia berlayar ke timur dengan misi untuk membuktikan supremasi keilmuannya. Ketika ia sakit, ia merasa seolah-olah Tuhan telah meninggalkannya. Ketika sufi itu merawatku, kata Erasmus, suaranya dipenuhi penyesalan. Dia berkata, iman yang benar tidak membuatmu kaku, nak. Iman yang benar membuatmu seperti air, yang bisa mengalir kemana saja dan merangkul segalanya. Aku benci kata-kata itu. Aku benci kesederhanaannya. Karena aku telah menghabiskan belasan tahun untuk menjadi kaku. Ketika aku pulih, aku merasa aib karena orang yang aku pandang rendah ternyata lebih dekat kepada esensi ilahi daripada aku. Jadi, Erasmus melanjutkan, aku lari. Aku kembali dan menjadi lebih kaku dari sebelumnya. Aku berdebat lebih keras, aku menulis lebih banyak. Hanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang pernah meragukan fondasi batuku. Bagiku, Baghdad adalah panggung terakhir untuk memadamkan suara keraguan di dalam kepalaku sendiri. Ia menunduk. Dan engkau, Abu Nawas, engkau menghancurkan panggung itu. Engkau melepaskanku. Aku seharusnya berterima kasih, tetapi rasanya terlalu menyakitkan untuk menerima kebaikan lagi. Abu Nawas tersenyum. Ambillah kebaikan ini, pendeta. Hadiah dari kekalahan ini adalah awal yang baru. Kembalilah ke negerimu. Berbicaralah. Berbicaralah bukan sebagai ahli teologi yang marah, tetapi sebagai orang yang diselamatkan oleh kejujuran. Biarkan kesaksianmu yang tulus membuat dunia terdiam, bukan karena keilmuanmu, tetapi karena kerendahan hatimu. Di tepi sungai Tigris, Pendeta Erasmus menemukan pintu kedua menuju kebenaran. Pintu pertama ditutup oleh rasa malu. Pintu kedua dibuka oleh kejujuran yang dipaksakan oleh Abu Nawas. Ia menyadari, kemenangan sejati Baghdad bukanlah mengalahkan doktrin, melainkan merangkul jiwa yang tersesat.
Keesokan harinya, Khalifah Harun al-Rashid mengadakan sidang tertutup untuk mengumumkan keputusan resmi mengenai perdebatan yang kini menjadi legenda di Baghdad. Sidang itu dihadiri oleh Dewan Pembesar dan para ulama yang telah menjadi saksi mata. Pendeta Erasmus hadir, tetapi ia meminta agar delegasi besarnya kembali ke penginapan, karena ia ingin menghadapi konsekuensi sendiri. Khalifah berdiri di depan dewan, matanya memancarkan kebijaksanaan dan keadilan. Ia tidak merayakan kemenangan, melainkan merayakan pelajaran yang diperoleh. 3 hari yang lalu, Khalifah memulai, suaranya menggelegar, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan pertempuran akal antara dua keyakinan besar. Taruhannya adalah iman, dan tujuannya adalah menentukan kebenaran sejati. Hari ini, aku menyatakan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Sorak-sorai yang terdengar dari para pembesar adalah sorak-sorai lega dan haru. Ini adalah kemenangan martabat Baghdad. Namun, Khalifah segera mengangkat tangannya untuk meminta keheningan. Tetapi, kemenangan ini tidak seperti yang kita bayangkan. Abu Nawas tidak menang karena ia berhasil membuktikan bahwa doktrin kita lebih unggul. Ia menang karena ia berhasil membuktikan bahwa kejujuran dan kerendahan hati adalah pondasi yang jauh lebih penting daripada dogma yang paling kokoh sekalipun. Khalifah menoleh ke arah pendeta Erasmus, yang berdiri tegak namun dengan kepala tertunduk. Pendeta Erasmus datang dengan kesombongan yang mengancam untuk menukar keimanan hamba kami jika ia kalah. Namun, Abu Nawas tidak meminta pendeta Erasmus untuk berpindah keyakinan. Ia hanya memintanya untuk jujur pada dirinya sendiri. Maka, keputusan saya adalah ini. Abu Nawas memenangkan taruhan ini karena ia telah menuntun lawannya pada kebenaran spiritual yang paling murni. Ia tidak meruntuhkan keyakinan pendeta Erasmus, melainkan ia meruntuhkan tembok keangkuhan yang dibangun pendeta di sekeliling keyakinannya. Khalifah kemudian memberikan putusan yang bijaksana dan magnanimous, berjiwa besar. Taruhan awal mengenai perpindahan keyakinan dinyatakan batal. Karena pendeta Erasmus telah mengakui kebenarannya di hadapan kita, ia telah memenuhi syarat kemenangan Abu Nawas. Ia telah mengakui kebenaran yang membuat dunia terdiam. Aku membebaskan pendeta Erasmus untuk kembali ke negerinya, bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai seorang pembawa pesan baru. Pesan tentang pentingnya kerendahan hati dan kejujuran spiritual di atas segala kesombongan intelektual. Aku berharap, pendeta, engkau akan menyebarkan berita tentang kebijaksanaan yang engkau temukan di Baghdad. Pendeta Erasmus maju ke depan, ia berlutut di hadapan Khalifah. Tindakan ini adalah tindakan kehormatan yang tulus, jauh dari formalitas kaku yang ia tunjukkan saat kedatangannya. Yang mulia Khalifah, ujar Erasmus, suaranya mantap. Aku datang untuk menantang kebenaran Anda. Aku pergi dengan pemahaman bahwa kebenaran yang saya tantang adalah yang saya kubur di dalam diri saya sendiri. Saya akan memenuhi janji kekalahan saya. Saya akan kembali dan bersaksi bahwa di Baghdad, saya bertemu dengan seseorang yang tidak hanya mengalahkan logika saya, tetapi juga mengembalikan hati saya. Keputusan Khalifah ini dipandang sebagai puncak kebijaksanaan. Ia tidak hanya menjaga martabat Baghdad, tetapi juga menunjukkan toleransi dan superioritas moral peradabannya. Abu Nawas, yang menyaksikan semua ini dari sudut ruangan, tahu bahwa ia telah mencapai kemenangan yang ia cari. Kemenangan sejati bukanlah membuat seseorang tunduk, melainkan membuat seseorang bangkit menjadi versi diri yang lebih baik. Di mata publik, Abu Nawas kini tidak lagi hanya seorang filsuf humoris, tetapi seorang guru kebijaksanaan yang memiliki kekuatan untuk melihat jauh menembus hati manusia. Kisah ini akan diwariskan dari generasi ke generasi, bukan sebagai kisah debat, melainkan sebagai kisah tentang kekuatan sebuah hati yang jujur. Setelah sidang resmi, pendeta Erasmus menolak permintaan Khalifah untuk mengadakan jamuan perpisahan formal. Ia hanya ingin satu hal, waktu pribadi terakhir dengan Abu Nawas sebelum ia meninggalkan Baghdad. Pertemuan mereka terjadi di perpustakaan istana, tempat yang penuh dengan buku-buku, yang ironisnya, kini tidak lagi menjadi sumber otoritas bagi pendeta itu. Ketika mereka bertemu, tidak ada lagi aura persaingan.
Hanya ada dua pria, dua pemikir, yang kini setara dalam kerendahan hati. Aku harus bertanya padamu, Abu Nawas, ujar Erasmus, menunjuk ke rak-rak buku yang penuh. Bagaimana engkau tahu? Bagaimana engkau bisa menggali detail tentang sufi tua dan gurun itu? Itu adalah rahasia yang bahkan tidak aku ceritakan kepada pendeta paling kepercayaanku. Abu Nawas tersenyum, menyentuh sampul sebuah naskah tua di rak. Aku tidak tahu detailnya, pendeta. Aku hanya tahu sifat-sifat kesombongan. Aku tahu bahwa pria yang sangat kaku, yang sangat takut dikalahkan oleh logika, pasti memiliki luka yang disembunyikan yang membuatnya takut pada kelembutan. Detail tentang herbal, tentang air, dan tentang rasa malu saat kembali. Itu hanyalah ekstrapolasi dari hatimu yang kutangkap. Ketika aku menarasikannya, kebenaran di dalam dirimu yang membuatnya menjadi nyata. Aku hanya memberikanmu cermin, Erasmus, lanjut Abu Nawas. Dan engkau, dalam kelelahanmu, tidak memiliki energi untuk tidak melihat. Erasmus mengangguk perlahan, merenungkan kedalaman kata-kata itu. Jadi, engkau mengalahkanku bukan dengan keilmuan, tetapi dengan empati. Aku mengalahkanmu dengan kasih, pendeta, koreksi Abu Nawas. Kasih yang sama yang ditunjukkan sufi tua padamu 20 tahun yang lalu, yang kau tolak. Kali ini, aku menyampaikannya dalam bentuk konfrontasi, karena itulah satu-satunya bahasa yang masih kau pahami. Erasmus berjalan perlahan, menelusuri punggung buku-buku yang ia anggap sebagai dewa pengetahuan. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk menyusun argumen yang sempurna. Tapi engkau, dalam 3 hari, telah menyusun kembali hidupku yang berantakan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Abu Nawas. Aku akan kembali, jawab Erasmus. Tetapi aku tidak akan kembali ke posisiku yang lama. Aku tidak bisa lagi berdiri di hadapan jemaatku dan mengajarkan dogma kaku ketika aku tahu kebenaran yang paling mendasar adalah kejujuran tentang diri sendiri. Aku harus mengajarkan apa yang kau ajarkan kepadaku, bahwa mencari Tuhan adalah tentang mengalir, bukan tentang membatu. Mereka kemudian menghabiskan sisa waktu mereka membahas filsafat dan teologi, bukan dalam kerangka debat, tetapi sebagai dua rekan seperjalanan yang berbagi pemahaman. Erasmus menyadari bahwa logika dan keilmuan sangat berharga, tetapi hanya jika ia digunakan untuk melayani kerendahan hati, bukan untuk membenarkan kesombongan. Abu Nawas, ujar Erasmus saat perpisahan mereka, di gerbang istana. Engkau telah membebaskanku dari penjara yang kubangun sendiri. Aku berjanji, kemenangan Baghdad ini akan dikenang bukan sebagai kekalahan doktrin, tetapi sebagai kemenangan kerendahan hati yang membuat seluruh Eropa terdiam. Ia membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur yang penuh dengan rasa syukur yang tulus. Rombongannya telah disiapkan, tetapi ia pergi dengan beban yang jauh lebih ringan. Ia pergi bukan sebagai pendeta yang angkuh, tetapi sebagai Erasmus yang baru, yang telah menemukan kembali kejujuran spiritualnya yang hilang. Kepergian pendeta Erasmus dari Baghdad terjadi tanpa gegap gempita. Rombongan yang tadinya datang dengan keangkuhan kini meninggalkan kota dengan keheningan dan hormat. Mereka membawa serta cerita yang akan selamanya mengubah pandangan mereka tentang Timur, tentang Islam, dan yang terpenting, tentang makna sejati kebenaran. Di Baghdad, kehidupan dengan cepat kembali normal, tetapi ada perubahan halus yang terjadi di hati masyarakat. Kisah pendeta Erasmus dan sufi tua menjadi dongeng yang diceritakan di kedai kopi, di pasar, dan di rumah-rumah. Orang-orang melihat Abu Nawas dengan mata yang berbeda. Ia bukan hanya seorang pahlawan yang memenangkan debat, tetapi seorang tabib jiwa yang berani menggunakan kejenakaan dan logika untuk melakukan operasi spiritual yang mendalam. Abu Nawas, sesuai sifatnya, segera kembali ke rutinitas hariannya di dekat gerbang timur. Ia kembali duduk di bangku kayu usangnya, mengobrol dengan pedagang, dan memberikan lelucon ringan. Namun, kini, setiap kata yang ia ucapkan terasa memiliki lapisan kebijaksanaan yang lebih tebal. Orang-orang tidak lagi tertawa terbahak-bahak, mereka tersenyum penuh pengertian. Suatu sore, seorang ulama terhormat dari madrasah datang menemuinya,
membawa naskah kuno. Ulama itu, yang tadinya selalu memandang rendah Abu Nawas karena gaya hidupnya yang santai, kini datang dengan kerendahan hati yang nyata. Abu Nawas, kata ulama itu, matanya penuh rasa hormat. Aku datang untuk memohon petunjukmu. Aku telah menghabiskan puluhan tahun di antara kitab-kitab ini, tetapi aku menyadari bahwa aku mungkin telah menjadi seperti pendeta Erasmus, menimbun ilmu tanpa kerendahan hati. Apa yang harus kulakukan sekarang? Abu Nawas mengambil naskah kuno itu dan memegangnya. Naskahmu indah, yang mulia. Mereka adalah peta yang luar biasa. Tetapi peta tidak akan pernah bisa menggantikan perjalanan itu sendiri. Engkau telah menjadi penjaga peta yang sangat baik. Sekarang, mulailah berjalan. Mulailah melakukan apa yang kau yakini, bukan hanya mengajarkannya. Pergilah ke pasar dan rasakan denyut kehidupan. Berbicaralah dengan orang miskin dan rasakan penderitaan mereka. Jika engkau mencari kebenaran hanya di dalam buku, engkau akan menemukan keyakinan yang kaku. Jika engkau mencarinya dalam kasih dan pelayanan, engkau akan menemukan keimanan yang mengalir. Ulama itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menerima kutipan formal, melainkan sebuah arahan praktis menuju spiritualitas yang hidup. Dampak kemenangan Abu Nawas meluas ke setiap lapisan masyarakat Baghdad. Debat itu mengajarkan mereka bahwa beragama bukanlah tentang superioritas, tetapi tentang kerendahan hati dan kemanusiaan yang universal. Bahkan Khalifah Harun al-Rashid, yang dikenal karena kemewahan dan kekuasaannya, mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih sering mengadakan majelis di mana ia mengundang para sufi dan orang-orang biasa untuk berbagi kebijaksanaan, menunjukkan bahwa ia mencari kebenaran, bukan hanya formalitas. Abu Nawas tersenyum melihat perubahan ini. Kemenangan terbesarnya bukanlah menghindari perpindahan keyakinan, tetapi menyuntikkan kerendahan hati ke dalam hati masyarakat Baghdad dan ke dalam jiwa lawannya yang angkuh. Ia berhasil membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati dapat ditemukan di mana saja, bahkan di tepi jalan, jauh dari kemegahan istana dan tumpukan perkamen. Warisan pendeta Erasmus di Baghdad bukanlah arogansi, melainkan sebuah pelajaran abadi tentang kejujuran. Beberapa bulan telah berlalu sejak pendeta Erasmus meninggalkan Baghdad. Musim berganti, dan kisah debat legendaris itu mulai meresap ke dalam kain cerita rakyat. Suatu pagi, Abu Nawas menerima sebuah paket yang datang dari jauh. Itu dibawa oleh seorang musafir yang datang dari Eropa Barat, membawa pesan yang ditujukan langsung kepadanya. Paket itu berisi sebuah gulungan perkamen yang halus dan sebuah benda kecil yang dibungkus kain sutra. Abu Nawas membuka gulungan perkamen itu. Itu adalah surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan elegan, yang ia kenali sebagai milik pendeta Erasmus. Erasmus menulis bahwa ia telah menepati janjinya. Ia telah kembali ke negerinya dan, yang paling mengejutkan, ia telah melepaskan posisinya sebagai pendeta terkemuka. Keputusan itu mengguncang dunia keilmuannya, tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi memimpin dengan hati yang tertutup. Abu Nawas, pembebas jiwaku, tulis Erasmus. Aku telah mengajar selama bertahun-tahun tentang surga dan neraka, tentang dogma dan mukjizat. Kini, aku mengajar tentang kejujuran dan belas kasih. Aku menggunakan kisahmu tentang sufi tua di gurun sebagai inti dari setiap khotbahku. Aku menceritakan bagaimana aku, yang penuh ilmu, hampir mati, dan bagaimana aku diselamatkan oleh kasih yang tanpa syarat. Ia menjelaskan bahwa ia kini berpergian, berbicara di depan orang-orang, bukan untuk berdebat, tetapi untuk bersaksi. Ia mengajarkan bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan gerbang menuju pemahaman sejati. Ia juga menulis bahwa ia telah mengirim pesan ke seluruh jaringan cendekiawannya, mengakui secara terbuka bahwa akal Baghdad telah mengalahkannya, dan bahwa kemenangan itu adalah kemenangan bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Janjinya terpenuhi. Pengakuan itu membuat dunia akademis Eropa terdiam karena rasa hormat. Di akhir surat, Erasmus mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Engkau tidak hanya memenangkan debat, engkau mengubah jalur hidupku. Aku pergi darimu dengan kekalahan yang berharga,
dan aku hidup dengan kebenaran yang membebaskan." Abu Nawas meletakkan surat itu di pangkuannya. Senyumnya kini benar-benar murni dan penuh damai. Kemenangan ini, yang ia raih tanpa kekerasan, tanpa keangkuhan, dan tanpa paksaan, adalah kemenangan terbesarnya. Ia kemudian membuka bungkusan sutra kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah benda yang sederhana, batu kerikil kecil dari gurun yang telah dipoles. Di atas batu itu, terukir kata-kata dalam bahasa yang asing baginya, tetapi ia tahu maknanya dari konteks surat: humilitas, kerendahan hati. Batu kerikil itu adalah pengakuan Erasmus bahwa fondasi batu yang ia cari bukanlah dogma kaku, melainkan kerendahan hati yang sederhana. Itu adalah simbol dari kerikil yang ia temukan kembali di gurun, dan yang kini menjadi jangkar barunya. Abu Nawas berdiri dan berjalan ke tepi sungai Tigris. Ia memegang surat dari sahabat barunya, Pendeta Erasmus, dan kerikil kecil itu. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan taruhan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya mempertahankan keyakinannya, tetapi ia telah mengembalikan kemanusiaan pada lawannya. Ia melemparkan batu kerikil itu ke sungai, membiarkan riaknya menyebar. Ia tahu, riak kejujuran yang ditimbulkan oleh Pendeta Erasmus di Baghdad akan terus menyebar hingga ke benua yang jauh. Warisan kerendahan hati yang dimulai di gurun 20 tahun yang lalu, kini telah menjadi pesan kebenaran untuk dunia.